Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bersyukur buat anugerahnya kepada setiap kita. Kita telah diizinkan untuk beribadah di tempat ini maupun secara online. Nas pembimbing kita hari ini terambil di dalam Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Dan berita anugerah terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang bukan kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, melainkan bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan petunjuk hidup baru terambil di dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Marilah kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita punya Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu hebat. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Marilah kita menyembah Dia dengan lebih sungguh hati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya undang jemaat boleh berdiri. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih kesungguhan hati. Mari kita katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak teruk
sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita berdoa. Tak tergoyahkan Engkau Allah. Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Betapa dahsyat dan hebatnya Engkau Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi setiap kami. Engkau izinkan kami boleh beribadah. Bagaimana kami begitu rindu akan dekat Engkau Tuhan. Kiranya campur tangan-Mu Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Engkau mengizinkan ibadah ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Kita memiliki Tuhan yang menjadi sumber kekuatan setiap kita. Mari saya ajak semuanya boleh bertepuk tangan dengan lebih sungguh. Mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kan tetap selamanya Allah sumber
sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Evangelis Regen. Dalam setiap keadaan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi hari esok. Tapi Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Di dalam setiap rencana Tuhan, Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Ya, bagaimana di dalam setiap keadaan kita, Tuhan pasti ada untuk setiap kita. Marilah kita sandarkan setiap permasalahan-permasalahan kita di dalam setiap doa-doa kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang
menuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah berhenti memperhatikan keadaan kami sampai hari ini. Tuhan, oleh karena kebenaran inilah Tuhan, kami memberanikan diri kami datang kepadamu untuk menaikkan segala permohonan kami, untuk menaikkan apa yang menjadi pergumulan kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat hari ini, bahkan sampai hari ini, mereka masih mengalami kelemahan tubuh. Mereka masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Oh Tuhan, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang adalah tabib di atas segala tabib. Mari Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan turun tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sampai pada hari ini, mereka masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Biarlah Tuhan bermurah hati menjamah bagian tubuh mereka yang sakit dan menyembuhkannya. Kami rindu Tuhan, mereka yang sampai hari ini sakit, mereka boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini ya Bapa. Tuhan berikan mereka kekuatan hati di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Biarlah ada sukacita senantiasa, bahkan ada ungkapan syukur di dalam kelemahan tubuh mereka ya Bapa. Biarlah mereka dalam kelemahan tubuh mereka terus memandang kepada Tuhan yang hidup, yang menjadi sandaran kehidupan mereka ya Bapa, yang menjadi sumber kesembuhan yang daripada mereka yang sedang sakit sampai hari ini ya Bapa. Untuk keluarga yang memperhatikan, untuk keluarga yang merawat mereka Tuhan, Tuhan juga memberikan kekuatan penghiburan. Biarlah segala hal yang diperlukan, yang dibutuhkan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan mencukupkan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan begitu luar biasa mengasihi mereka, merawat mereka, menyertai mereka dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun di minggu-minggu ini ya Bapa. Kiranya di umur yang baru ini Tuhan menambahkan hikmat kepada mereka, Tuhan menambahkan kedewasaan, bahkan Tuhan juga menambahkan pertumbuhan iman kepada mereka, agar di umur yang baru ini Tuhan, mereka sungguh boleh semakin mengasihi Tuhan dan berdaya guna dan berdampak bagi sesama, terkhusus bagi gereja di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa untuk para pelayan pekabaran Injil ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini ada banyak orang yang mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa terus menopang pelayanan mereka. Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan di ladang-ladang pelayanan. Oleh karena ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang mereka temukan dalam pelayanan mereka, kiranya juga Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan tambah-tambahkan karunia. Bahkan juga Tuhan sertai pelayanan mereka dengan mukjizat Tuhan, agar lewat pelayanan mereka ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan percaya kepada Tuhan ya Bapa. Karuniakan mereka sukacita dan keberanian senantiasa ya Bapa, untuk memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan di tengah-tengah mereka yang tidak mengenal Tuhan ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami yang singkat dan sementara ini ya Bapa. Kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru syafaat kami yang hidup. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daniel Nur. Mari kita pujikan Ku Hidup Bagimu. Bahwa Yesus adalah kebenaran yang selalu menyelamatkan hidup kita. Marilah kita berharap hanya kepadanya, dan setiap anugerahnya boleh mengalir dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di sorga, seperti pujian ini ya Tuhan, bahwa Engkau Yesus kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar, yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Ajar kami ya Tuhan, dan berikanlah kami kekuatan, untuk kami boleh tetap percaya kepada-Mu, dalam iman kami dan pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Maret. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan untuk melangkah dengan iman, untuk menjalani hari-hari ke depan yang penuh dengan misteri. Tema besar kita di bulan Maret ini, kita banyak berbicara tentang teguh di dalam iman. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang iman sebesar biji sesawi. Mari saya mengajak kita Bapak Ibu untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ya, saya akan membacakan bagi kita semua Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari ada seorang pendeta yang terkenal di daerahnya, didatangi oleh seorang jemaat. Dan seorang jemaat ini mengalami kebutaan sejak lahirnya. Dan jemaat tersebut berkata kepada Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, sudilah kiranya Anda menyembuhkan mata saya yang buta sejak lahir. Lalu pendeta ini menjawab pertanyaan dari jemaat itu, baiklah, namun saya mau bertanya satu hal, dengan apa Bapak datang kemari? Lalu jemaat ini menjawab dengan tegas, dia berkata kepada Pak Pendeta itu,
saya datang dengan iman. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Pendeta ini meneruskan perkataannya. Bagus, maka dengan imanmu pulalah kamu akan disembuhkan. Lalu jemaat ini memanggil seorang anaknya yang bernama Iman. Dia berkata, Iman, kesini. Kemudian jemaat ini berkata, kenapa kamu tidak bilang dari dulu kalau kamu bisa menyembuhkan saya? Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita tidak mengerti dengan baik tentang iman dan kita tidak menyadari bahwa kita melangkah dengan penuh ketidakpastian. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, belajar tentang iman sebesar biji sesawi. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, bahwa dituliskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman seseorang kadang tersembunyi di pandangan mata manusia, tetapi mampu dideteksi oleh Allah. Orang boleh bilang bahwa dia punya iman, tetapi ingatlah bahwa hanya Allah yang paling tahu secara sempurna apakah orang itu beriman atau tidak. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika iman kita diperhadapkan dengan persoalan, iman kita diperhadapkan dengan banyak tantangan dan rintangan, seringkali dapat digoyahkan dan membuat kita tidak berani melangkah untuk mengambil keputusan, tidak berani membawa kita untuk melangkah untuk menentukan kehidupan kita mau dibawa kemana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama ada 3 prinsip iman yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bersama bahwa prinsip iman yang pertama adalah percaya. Perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-20, bagian awal dituliskan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kalau kita memperhatikan bagian ini, perikop ini ada seorang dari antara orang banyak pada waktu itu membawa anaknya yang sedang sakit ayan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Murid Yesus pada waktu itu tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit ayan ini. Dan kemudian bapak dari seorang anak ini membawanya kepada Yesus dan kemudian sembuhlah anak itu. Dan kemudian beberapa waktu kemudian murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat menyembuhkannya? Mengapa aku tidak dapat memulihkannya? Lalu Yesus berkata di dalam ayat yang ke-20, karena kamu kurang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kegagalan para murid dalam perikop ini dikarenakan mereka kurang percaya. Hal ini berarti mereka ragu akan kuasa Tuhan. Mereka meragukan bahwa Allah sanggup menolong mereka. Allah sanggup menyembuhkan seorang yang sakit ayan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam New International Version, kata kurang percaya di situ memakai kata little faith, iman yang kecil. Ini menunjukkan bahwa iman mereka lebih kecil daripada biji sesawi yang telah Tuhan katakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, seringkali dalam setiap kehidupan kita mengalami ketakutan, kita mengalami yang namanya kegelisahan, khawatir di dalam kehidupan ini untuk menjalani hidup ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Semua itu terjadi karena kita kurang percaya akan kuasa Allah yang sanggup
menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita kurang begitu yakin bahwa Allah yang dulu sanggup menyembuhkan, Allah yang dulu sanggup menyembuhkan dan memberitakan banyak mujizat dan tanda. Dan kita kurang yakin kalau hari ini Allah yang dulu juga sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan banyak berkata tentang kamu kurang percaya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus seringkali memakai kata kurang percaya ini. Kita perhatikan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, dalam hal kekhawatiran Tuhan berkata kamu kurang percaya. Dan juga kalau kita memperhatikan dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, ketika ada peristiwa angin ribut diredakan dan Yesus sedang tidur dan muridnya membangunkannya. Yesus berkata, hai kamu yang kurang percaya. Lalu kalau kita perhatikan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, ketika Yesus berjalan di atas air dan Petrus mendapatkan Yesus, maka lama-lama ketika angin bertiup, dia merasakan tiupan angin, maka ia tenggelam. Dan Yesus juga berkata, hai kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan para murid, bahkan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya ketika ada tanda dan mujizat. Ketika seakan-akan Tuhan tidak menolong kita dan memberikan uluran tangannya bagi setiap kita, maka kita meragukan kuasanya. Kalau kita bayangkan berapa lama para murid mengikut Yesus, kemana-mana dia ikut Tuhan, melayani, dan banyak mujizat, bahkan banyak tanda yang diberikan oleh Tuhan. Namun ketika diperhadapkan dengan persoalan yang membuat dirinya berat, membuat dirinya akan mati, maka apa yang terjadi? Mereka melupakan kekuatan Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Saya yakin dan percaya ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan yang begitu panjang dan yang tidak akan kunjung selesai, maka iman kita menjadi goyah. Bapak Ibu ingatlah, Allah yang dulu menolong para murid, menolong Bapak Ibu Saudara, pasti Dia juga sama sanggup menolong setiap kita. Mari kita belajar untuk kita percaya dengan segenap hati kita. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus Kristus, maka Dia akan sanggup memberikan kelegaan bagi setiap kita. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup ini, karena Dia tidak layak untuk diragukan. Dia Allah yang sanggup memberikan kelegaan, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan, Dia Allah yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Dan ingatlah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari perenungan kita pada hari ini, prinsip iman yang kedua adalah milikilah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ di dalam ayat yang tetap di dalam ayat yang ke-20, Yesus dengan tegas berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Hal ini berarti murid-muridnya, murid Yesus pada waktu itu harus berpegang teguh kepada iman yang mereka miliki. Iman yang mereka miliki bukan hanya sekedar percaya, namun harus tetap dipegang teguh meskipun sesuatu tidak terjadi di dalam hidupnya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, iman kita bukan hanya karena gunung dapat dipindahkan. Sekalipun gunung tidak dapat dipindahkan, kita harus tetap berpegang teguh kepada iman. Percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Seringkali kita goyah oleh karena sesuatu tidak terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan persoalan yang tidak kunjung selesai menjadikan kita tidak berpegang teguh kepada iman yang kita punya. Hari ini mari kita belajar. Kita harus berpegang teguh apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mengapa demikian?
Karena Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia pasti akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kita tidak bisa menasehati Tuhan dan kita tidak bisa menentukan ini yang terbaik dalam hidupku. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan kita tidak akan mengerti. 1 detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Allah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Allah tahu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Namun janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan dan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kita percaya saja, tetapi kita memiliki iman yang kuat dalam setiap kehidupan kita. Pegang teguh janji Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Karena apa? Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya dalam setiap kehidupan orang percaya. Janjinya pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan terkadang kita sebagai manusia menganggap Tuhan lalai di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar. Ketika kita percaya, jangan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus belajar untuk memegang teguh iman di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lalu prinsip yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari perenungan kita pada hari ini? Tetap di ayat yang ke-30, yang ketiga, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perhatikan dalam ayat yang ke-20, di situ ada kata, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita percaya dan memiliki iman, maka tidak berhenti di situ saja. Ada prinsip iman yang ketiga, yaitu iman itu harus disertai dengan perbuatan. Artinya ada action yang kita lakukan, yang kita tunjukkan di dalam kita memahami iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di situ jelas dituliskan kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus mengajarkan bukan hanya kamu percaya dan memegang teguh, tetapi kamu juga belajar. Ada sesuatu yang engkau tunjukkan di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Belajar untuk menunjukkan perbuatan kita tentang apa yang sudah kita imani. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Martin Luther berkata demikian. Iman adalah ketika Anda mengambil langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat seluruh anak tangga. Sekali lagi, iman adalah ketika Anda mengambil langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat seluruh anak tangga. Bapak Ibu, ada banyak tokoh Alkitab mereka yang mengalami bagaimana iman dengan perbuatan yang menyertai mereka. Abraham, kalau kita perhatikan Tuhan menyuruh pergi ke suatu tempat yang akan dijanjikan. Abraham belum tahu dia pergi kemana. Namun dia dapat melangkah dengan iman dan Tuhan memberikan suatu negeri yang dijanjikannya. Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak. Lalu Abraham pun pergi dengan tanpa banyak komentar, ia pergi kepada Tuhan mempersembahkan Ishak. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberikan sebuah mukjizat yang besar. Ada sebuah kambing domba yang akan dikorbankan untuk menggantikan Ishak. Lalu kalau kita perhatikan juga Nuh disuruh membuat bahtera. Lalu Nuh taat dan dia punya iman, maka yang terjadi
dia selamat dengan seluruh keluarganya. Lalu kalau kita perhatikan juga tentang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, maka aku akan memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-17 dituliskan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jikalau kita percaya, jikalau kita memegang teguh iman tanpa kita melakukan apa yang kita imani, maka sesuatu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya, mari kita belajar. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memberikan kelegaan bagi setiap kita, yang sanggup mencukupi apa yang kita perlukan, maka jangan hanya sekedar percaya dan memegang teguh iman itu di hadapan Tuhan. Tetapi belajarlah, tunjukkanlah actionmu, tunjukkanlah perbuatanmu dengan apa yang engkau imani. Yaitu beranilah melangkah ke depan dan percayalah bahwa Allah akan menyertai engkau. Allah akan melengkapi dan Allah akan menyempurnakan apa yang kita imani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari ketiga prinsip iman di hadapan Tuhan ini. Kita belajar untuk percaya dan kita belajar untuk memegang teguh iman itu. Dan tidak berhenti di situ saja, tapi iman itu harus disertai dengan perbuatan kita. Yang menjadi perenungan kita bagaimana dengan kehidupan kita selama ini. Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Berapa lama kita sudah menjadi anak Tuhan? Berapa lama kita sudah datang ke gereja beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan? Dan berapa banyak pergumulan dan tantangan yang dihadapi namun Tuhan menjawabnya. Namun saat ini ketika ada persoalan yang begitu berat, seakan-akan kita tidak mampu untuk menghadapi, membuat kita goyah dan mempertanyakan, Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, kuasamu mana? Tuhan, apakah Engkau tidak sanggup menolongku? Tuhan, apakah Engkau tidak ada? Bahkan kita mempersalahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa ketika kita percaya, ketika kita memegang teguh iman dalam setiap kehidupan kita, belajarlah untuk dengan kesungguhan hati. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, percayalah bahwa semuanya yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Menutup khotbah saya pada hari ini, saya mengingat kembali ada sebuah kisah tentang seorang gadis kecil yang dia mengalami kebutaan sejak lahirnya. Dia terus mengalami pertumbuhan dan orang tuanya begitu berat untuk menerima kenyataan ini. Orang tuanya terkadang goyah, terkadang bahkan menyalahkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Namun ketika ada seorang hamba Tuhan datang, dan ia menguatkan keluarga ini, dan kemudian anak ini didoakan bahwa dia nanti pada waktu besarnya, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah usia 4 tahun, anak ini diberikan karunia oleh Tuhan. Dari suaranya dan dari tangannya dia pandai untuk memainkan piano, dan kemudian dia dapat mencipta lagu, walau ku tak dapat melihat. Dari lagu ini dia dapat berkata bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanku, meskipun aku tidak dapat melihat, namun Tuhan tetap mencintai aku. Meskipun aku tidak dapat melihat, aku tetap merasakan kasih dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika mengalami hal yang serupa dengan anak ini, mampukah kita tetap berkata bahwa Allah memberikan yang terbaik dalam hidupku? Bahwa Tuhan tetap mengasihi aku, Tuhan tetap mencintai aku.
Gadis kecil ini bernama Gracia. Dan dia terkenal hingga saat ini. Dengan pujian-pujian yang dilantunkan dapat memberikan kekuatan dan memberkati setiap kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita untuk kita boleh memiliki prinsip iman yang benar di hadapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari saya mengajak untuk worship leader dan singer tim musik. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Pujian walau ku tak dapat melihat, namun kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan indah dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dengan penuh iman, percayalah bahwa Tuhan merancangkan suatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ku sadar Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi mari kita dengan penuh iman katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu ya Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini. Namun saya mengingatkan kembali, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus, dan berapa banyak pengalaman iman yang sudah saudara lalui berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah kita masih takut? Apakah kita masih ragu
Dan kita masih khawatir dengan begitu banyak tanda yang telah Tuhan buat di dalam setiap kehidupan saudara. Hari ini yang datang dengan pergumulan, baik dalam usaha dan pekerjaan, di dalam hubungan rumah tangga, sakit penyakit yang tidak kunjung selesai, percayalah bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan saudara. Peganglah teguh iman percaya saudara di hadapan Tuhan. Dan beranilah untuk melangkah ke depan di hari-hari yang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Namun kita tetap percaya dan tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, bahwa Allah merancangkan suatu rancangan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan berjanji bahwa hari depan yang penuh harapan Tuhan telah sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita hanya belajar percaya, belajar untuk beriman, dan belajar untuk melakukan iman itu dengan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari dengan penuh iman kita mau katakan, walau kita tidak dapat melihat semua rencana Tuhan, namun hati kita tetap memandang pada Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hati kami tetap memandang kepadamu ya Tuhan. Memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup kami, namun hati kami tetap memandang padamu ya Tuhan. Sebab Engkau selalu ada untuk kami. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Mari sekali lagi dengan penuh iman katakan bersama-sama, walau ku tak dapat melihat. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku Tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu ya Tuhan. tetap Memandang padamu, Kau ada untukku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya bahwa semua yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan meskipun kami tidak dapat melihat rencana-Mu yang indah, namun kami tetap memandang kepada Tuhan. Dan meskipun kami tidak dapat berharap kepadamu, kami tetap percaya bahwa Engkau menuntun langkah kehidupan kami.
Bapa, ada banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Terkadang membuat kami goyah, membuat kami khawatir, dan membuat kami tidak berani untuk melangkah ke depan. Namun firman-Mu mengingatkan kami harus tetap percaya dan berpegang teguh terhadap iman yang kami miliki. Dan kami boleh melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya firman-Mu selalu menuntun kami untuk kami boleh hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita punya Yesus yang menjadi jalan kebenaran dalam setiap kita. Setiap jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan secara transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar saudara. Mari kita pujikan Yesus jalan kebenaran. Mari kita katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik boleh memuji Tuhan.
lagi, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang sampai hari ini boleh kami rasakan ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami juga telah memberikan yang terbaik, apa yang kami punya dari Tuhan. Boleh kami kembalikan ke Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati persembahan kami, Tuhan sendiri yang boleh menyucikan, menguduskan. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terlebih ya Bapa, Tuhan boleh memberkati pengurus yang boleh Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan melalui pengurus yang mengelola, nama Tuhan dipermuliakan, terlebih banyak jiwa yang dimenangkan tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Sebelumnya marilah kita pujikan doksologi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang datang dengan iman dan kesungguhan hati untuk menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh mata pencaharian yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, jaga keharmonisan, keutuhan rumah tangga daripada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Begitu juga Tuhan yang akan menolong, kiranya tiap hari iman kami boleh semakin diteguhkan oleh Tuhan, dan kami boleh mencapai kedewasaan penuh seperti apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan juga boleh memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang
lemah fisik, mereka yang kurang sehat, dalam kondisi apapun Tuhan boleh melawat dan Tuhan boleh berkasih karunia untuk menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan dalam hidup mereka masing-masing. Mereka yang berbeban berat dengan berbagai macam pergumulan, Tuhan yang akan selalu hadir, bukan saja memberi kekuatan, tetapi juga memberikan jalan keluar dan kelegaan yang terbaik bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan mengakhiri ibadah ini, kami mohon perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.